Hai semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi belajar daring bersama Ibu Debbie. Hari ini kita akan belajar materi tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran yang pertama. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita pelajari pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paruh dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari, ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri sama seperti ayam yaitu bebek, angsa, burung, dan lain-lain. Perubahan yang terjadi pada ayam berdasarkan gambar awalnya dari telur, lalu telur dierami oleh induknya selama 21 hari. Setelah itu, telur menetas menjadi anak ayam dan mengalami pertumbuhan sehingga anak ayam menjadi ayam dewasa. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam yaitu makanan, minuman, dan suhu udara. Karena ayam tidak tahan hidup di cuaca yang dingin, apalagi sering hujan. Karya dekoratif. Karya dekoratif adalah karya seni pada kertas atau pada benda tertentu yang berfungsi sebagai hiasan. Gambar dekoratif dibuat untuk memperindah sebuah permukaan, misalnya kertas. Gambar dekoratif juga tak sekedar penghias saja, namun berfungsi sebagai sebuah karya seni. Unsur seni rupa untuk menyusun gambar dekoratif yaitu yang pertama titik. Nah, kamu bisa perhatikan seperti ini contohnya, semua pasti sudah tahu ya. Yang kedua garis. Nah, garis itu ada berbagai jenis, ada garis mendatar, garis tegak, garis miring, garis lengkung, garis bersilang, garis sejajar, garis zigzag, garis spiral, kemudian garis gelombang. Selanjutnya yang ketiga, bidang. Nah, bidang itu seperti ini. Bentuknya seperti ada yang persegi panjang, ada persegi, lingkaran, segitiga, trapesium, jejer genjang, belah ketupat, dan layang-layang. Kemudian, unsur yang selanjutnya adalah warna. Nah, warna juga bermacam-macam ya, dan ada jenisnya ya, digolongkan sesuai jenisnya. Ada yang tergolong warna primer atau warna dasar, warna sekunder. Nah, di sini sudah pencampuran dari warna primer, kemudian yang terakhir warna tersier. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Nah, cobalah berlatih mengikuti contoh garis yang ada. Jadi di sini kamu diarahkan untuk berlatih membuat garis. Nah, seperti ini ya. Nah, garis seperti ini ketika digambarkan di kertas yang kosong, ya. Kemudian yang gambar kedua,
garis ini, dan yang terakhir itu garis melengkung. Kemudian perhatikan di sini ada contoh langkah-langkah untuk menggambar ayam. Nah, kalau lihat sini menggambar ayam jago ya, ayam jantan. Kamu perhatikan pada langkah yang pertama, di mana kamu diarahkan untuk membuat lingkaran. Ya, untuk yang kedua, setelah membuat lingkaran, buat lehernya, lalu membuat kepala ya, lingkaran kecil di atas dan kakinya di bawah. Nah, selanjutnya membuat sayapnya sebelah kiri dan kanan dan ditambahkan bagian atas ya untuk jambulnya. Kemudian langkah selanjutnya kamu buat matanya, mata dan mulut. Kemudian tambahkan untuk sayap-sayapnya. Nah, yang terakhir kamu beri warna pada gambarmu supaya lebih menarik. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah untuk membuat anak ayam. Jadi kamu bisa perhatikan ada 3 cara ya. Nah, langkah yang pertama untuk yang paling atas, kamu bisa melihat dibuat dulu seperti garis, kemudian ada mata dan juga mulutnya, lalu ditambahkan lagi seperti setengah lingkaran, kemudian dibuat sayapnya, dan yang terakhir tambahkan kakinya. Nah, untuk yang cara yang kedua seperti yang di tengah ya, kamu bisa perhatikan. Dan yang terakhir, menurut ibu ini lebih sederhana ya, cara yang terakhir yang di bawah ini. Jadi buat lingkaran yang besar, kemudian lingkaran kecil untuk matanya, lalu mulutnya. Langkah selanjutnya tambahkan lingkaran besar untuk badan anak ayamnya, ditambah sayapnya dan kaki. Untuk selanjutnya buat kaki. Nah, yang terakhir kamu tinggal memberikan warnanya supaya lebih menarik. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari, telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang yang berbeda. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, perhatikan pada gambar berikut. Di sini ditunjukkan ada 2 kandang ayam ya, masing-masing di kandang tersebut terdapat anak ayam. Nah, sekarang pertanyaannya berapa anak ayam Udin semuanya? Berarti di sini diminta untuk menjumlahkan kedua kandang ayamnya. Maksudnya menjumlahkan anak ayam yang ada di kedua kandang ayam milik Udin. Kamu perhatikan pada satu kandang ayam berjumlah ada 10 ya. Nah, maka kita bisa menjumlahkannya 10 tambah 10 sama dengan 20. Ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 kali 10 sama dengan 20. Duanya dari mana? Duanya itu adalah jumlah kandang ayam Udin tadi. Nah, 10 ini adalah jumlah anak ayam pada masing-masing kandang ayamnya. Karena sama ya, setiap kandang ayam jumlah anak ayamnya sama. Maka 2 kali 10 sama dengan 20. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, perhatikan, di sini dikatakan bahwa Udin memiliki 3 buah kandang dan setiap kandang berisi 12 ekor ayam. Berarti sama ya, setiap kandang jumlah ayamnya. Maka 12 tambah 12 tambah 12 sama dengan 36.
ditulis dalam perkalian adalah 3 dikali 12 sama dengan 36. 3 tadi adalah jumlah dari kandangnya. Ya, 12 ini adalah jumlah ayam pada masing-masing kandang. Maka dikalikan 3 kali 12 sama dengan 36. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut ini. Jadi, misalnya kamu masih kesulitan untuk mengalihkan satuan dengan puluhan, maka kita bisa menggunakan cara lain yang lebih sederhana ya. Nah, perhatikan angka 12 tadi ya, jumlah dari anak ayamnya ya, 12 ini kita pisahkan ya. Kita pisahkan untuk satuan dengan puluhannya. Itu kan 12 ini sama dengan 10 tambah 2. Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3, lalu jumlahkan hasilnya. Jadi kita akan mengalihkan 10 dan 2 ini kita kalikan masing-masing dengan angka 3. 3 tadi adalah jumlah dari kandangnya ya. Maka kita kalikan 3 kali 10 sama dengan 30. 3 kali 2 sama dengan 6. Setelah itu masing-masing hasilnya kita tambahkan. 30 tambah 6 sama dengan 36. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Perhatikan di sini ada 4 gambar kandang ayam dan masing-masing kandang ayam berisi 15 ekor ayam ya, atau anak ayam. Maka kita akan jumlahkan 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15 hasilnya 60. Ditulis dalam perkalian adalah 4 kali 15. 4 kali 15 ya. 4 ini adalah jumlah kandang ayamnya dan 15 adalah jumlah dari anak ayam pada masing-masing kandang ayam. 4 kali 15 adalah 60. Hasilnya 60 ya. Kemudian kita gunakan cara yang lebih sederhana. 15 ini tadi jumlah dari anak ayamnya ya. 15 kita sederhanakan kita pisahkan ya dari puluhan dan satuannya. Maka 15 itu sama dengan 10 tambah 5. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4 lalu jumlahkan hasilnya. Maka kita kalikan 4 kali 10 hasilnya 40, lalu 4 kali 5 hasilnya 20. Maka kita tambahkan 4 tambah 20 hasilnya 60. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifat pertukaran. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi 2 kali 3. Maka kalau diartikan dalam penjumlahan ada 2 kali, 3-nya itu dijumlahkan. Ya. 3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian 3 kali 2 itu sama dengan 3 kali kita menjumlahkan angka 2 yang hasilnya 6. Jadi sebenarnya 2 kali 3 itu memang sama hasilnya dengan 3 kali 2, tapi kalau diartikan dalam bentuk penjumlahan itu beda ya. Kalau 2 kali 3 itu 2 kali ditambahkan bilangan 3. Kalau 3 kali 2 itu artinya 3 kali ditambahkan bilangan 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Ini sama ya, karena hasilnya sama. Contoh lainnya adalah 5 kali 4. Nah, 5 kali 4. 5 kali ditambahkan angka 4-nya, yaitu 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 20. Kemudian 4 kali 5, maka itu artinya 4 kali ditambahkan 5. Ya, bukan 5 kali ditambahkan 4 ya, tapi 4 kali ditambahkan 5. 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 hasilnya 20. Jadi 5 kali 4 sama dengan 4 kali 5. Kenapa dibuat sama dengan? Karena masing-masing hasilnya sama, yaitu 20.
Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. 2 kali 210. Sifat pertukaran perkalian. Ingat ya yang tadi, 2 kali 210 sama dengan 210 kali 2. Ini kenapa disamakan? Karena hasilnya masing-masing sama ya. Nah, kita menggunakan cara yang sederhana tadi, yaitu 210 kita akan pisahkan. Karena dia bentuk ratusan, maka kita harus pisahkan antara satuan, puluhan, dan ratusannya. Maka 210 sama dengan 200 tambah 10 tambah 0. Nah, setelah itu kita akan mengalikan masing-masing bilangan dengan angka 2, sesuai dengan soalnya tadi ya. Maka 2 kali 200 sama dengan 400. 2 kali 10 sama dengan 20. 2 kali 0 sama dengan 0. Ingat, setiap bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0. Ya, maka masing-masing hasil tadi kita tambahkan. 400 tambah 20 tambah 0 hasilnya 420. Cara lainnya yaitu 210 dikali 2. Nah, yang pertama kita akan mengalihkan satuan dengan satuan, yaitu 0 dikalikan dengan 2 ya, atau 2 kali 0. Ya, ingat ini ada tandanya ya pada garis yang warna biru ini. 0 kali 2 atau 2 kali 0 itu sama dengan 0. Kemudian, nah, setelah tadi satuan dengan satuan atau 0 kalikan 2, sekarang 2 dikalikan dengan 1. Ya. Perhatikan di sini ada garis biru. 2 dikali 1. 2 dikali 1 itu sama dengan 2. Tadi kan 0 ya. Maka di sini sudah ketemu hasilnya 20. Dan yang terakhir yaitu 2 dikali 2 ya, ratusan dikalikan dengan satuannya tadi untuk bilangan pengalinya. Maka 2 dikali 2 itu sama dengan 4. Hasil perkalian adalah 420. Seperti itu ya, jadi dikalikannya mulai dari sebelah kanan. Nah, sekarang di sini ada tugas yang harus kamu kerjakan. Yang pertama, tugas matematika. Selesaikan soal perkalian berikut sesuai contoh. Yang pertama, 110 kali 4. Yang kedua, 330 kali 3. Yang ketiga, 220 kali 4. Nah, jadi kamu temukan hasil dari perkalian ini ya pada ketiga soal ini, dan Ibu harap kamu sertakan juga cara menemukan hasilnya. Pada penjelasan sebelumnya Ibu sudah buat ada beberapa cara untuk menemukan hasil dari perkalian. Kamu bisa pilih salah satu ya. Jadi tidak hanya hasilnya kamu buat ya, atau bahkan mungkin kamu menemukan hasilnya menggunakan kalkulator. Tidak, Ibu tidak menginginkan seperti itu. Ibu Debbie harap kamu bisa menyertakan cara menemukan perkaliannya supaya Ibu tahu apakah kamu sudah paham atau belum. Tugas yang kedua adalah tugas SBDP. Buatlah sebuah gambar dekoratif bermotif hewan anak ayam dan diberi warna. Jadi, kamu menggambar ini ya. Tugasnya menggambar. Buatlah gambar dekoratif dengan motif anak ayam. Tadi kan sebelumnya Ibu Debbie sudah jelaskan ya, ada beberapa langkah, beberapa cara dalam belajar untuk menggambar anak ayam. Kamu bisa pilih salah satu. Kemudian jangan lupa untuk diberi warna ya. Dan kamu bisa tambahkan. Misalnya kamu tambahkan tumbuhan lain ya. Kemudian kamu bisa tambahkan pegunungan ya, sesuai dengan kreativitas kamu. Ya, kamu bisa tambahkan. Yang penting pada gambarmu ada motif anak ayam, dan jangan lupa untuk diberi warna ya. Sekian dulu untuk pelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran Ibu Debbie. Selalu semangat belajar dan jaga kesehatan.